Ini dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan judul Untuk segala sesuatu ada waktu. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang dikatakan berbahagia kita sekalian yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, salam. Kita bersyukur pagi ini seberapa kita yang ada, kita masih menikmati kasih karunia Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dan kita hendak dipenuhi dengan berkat Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari, renungkan bersama-sama. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca pasal ini, maka kita akan mendapati dua hal yang saling bertentangan. Dua hal yang saling bertentangan atau bertolak belakang. Kita bisa lihat pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau ditambah lagi akan semakin banyak. Ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada kuat, ada lemah, dan banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang atau bertentangan. Nah, meski demikian atau sekalipun bertentangan, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sepaket. Orang tidak mungkin akan sakit terus selama-lamanya. Tidak akan terus susah selama-lamanya. Sebaliknya orang juga tidak mungkin akan senang terus selama-lamanya. Gembira selama-lamanya, tertawa selama-lamanya. Jadi susah, senang, duka, cita, dan sebagainya adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan harus dialami oleh setiap kita termasuk di dalamnya. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan ini kita akan belajar tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara dan saya. Bahkan selain itu juga
pengkhotbah sebenarnya hendak menyampaikan bahwa sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tidak akan sepenuhnya mampu untuk memahami karya Allah atau pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Tuhan harus menciptakan hal-hal yang bertentangan? Kenapa Tuhan harus mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Jawabannya, karena Tuhan ingin Tuhan ingin semua manusia hidup dalam keseimbangan. Tuhan ingin saudara-saudara dan saya hidup dalam keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah keadaan di mana kita berada di tengah. Tidak miring ke kanan, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tidak berat ke depan, ke belakang, atau tidak berat sebelah, tapi seimbang, sama. Itu keseimbangan. Seimbang antara manusia dan alam, seimbang antara manusia dengan penciptanya, seimbang antara jasmani dan rohani. Kenapa harus seimbang? Pertanyaan berikutnya. Kenapa harus seimbang? Kenapa harus seimbang? Supaya kita lebih berhati-hati. Kenapa harus seimbang? Supaya kita selalu meminta dan menggunakan hikmat dari Tuhan. Kenapa kita harus seimbang? Supaya kita tidak asal-asalan untuk menjalani kehidupan kita. Kenapa harus seimbang? Supaya kita tidak asal hidup saja. Kalau saudara asal hidup saja, kalau kita asal hidup saja, maka saya mengatakan kita tidak ada bedanya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya yang tidak memiliki akal pikiran sama dengan piaraan kita. Tetapi Tuhan mau kita harus hidup seimbang supaya kita juga dapat menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan. Ada waktu di mana kita harus bekerja, ada waktu di mana kita harus beristirahat, ada waktu di mana kita harus melakukan apa yang kita rencanakan, ada waktu di mana kita harus memberi diri, mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, lewat persekutuan-persekutuan ibadah seperti yang kita lakukan saat ini. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup itu ibarat berjalan di atas kayu kecil. Kalau kita berjalan di atas kayu yang kecil, tidak mungkin kita akan berjalan sembarangan. Tidak mungkin kita akan berlari-lari. Pasti kita akan berhati-hati. So, kalau tidak hati-hati pasti jatuh. Bahkan ketika kita berjalan di kayu yang kecil, maka kita berusaha merentangkan tangan kita supaya seimbang, supaya tidak berat sebelah dan membuat kita jatuh. Benar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa sulit. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya kegagalan. Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya masalah, pergumulan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini lemah. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Masalah, persoalan, pergumulan akan menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan sosok Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu, bahkan menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan ini.
persoalan, kesulitan akan mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dan bergantung kepada pertolongan Tuhan saja. Karena itu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita sekarang ini, apapun persoalan kita sekarang ini, apapun masalah kita sekarang ini, tetaplah percaya walaupun kita tidak dapat sepenuhnya memahami rencana dan karya Allah dalam kehidupan kita. Yang pasti Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat yang ke-11. Karena itu jagalah keseimbangan supaya kita tidak makin jatuh makin dalam lagi. Sebab tanpa keseimbangan tidak mungkin kita akan mampu berdiri. Tanpa keseimbangan kita tidak mampu untuk berjalan. Berusaha untuk tetap hidup seimbang. Seimbang antara manusia dan alam sekitarnya, seimbang antara sesama manusia dan manusia lainnya, seimbang untuk manusia dan penciptanya, seimbang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.